Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai masyarakat Luk Banggai, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan, bos. Tidak sah itu khutbah Jumat kalau khatib tidak baca ini ayat. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya bukan kita yang ngatur itu mati toh. Ini dia bilang jangan kamu mati. Memangnya itu mati kita yang ngatur? Kan Allah yang ngatur. Tentara mati, polisi mati, pegawai mati, bupati, kajari, ustaz di belakang sedikit. Jangan kamu mati, ajak lalu mu mati. Jangan sekali-kali kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Nah, kita sudah Islam. Nah, bilang jangan kamu mati kecuali dalam Islam, padahal kita sudah Islam. Ternyata Allah ingin ingatkan kita setiap Jumat. Weh bos, mengaku kok Islam, mengaku kalian Islam, belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Mana itu? Contoh, jangan marah. Contoh gini, anak muda beli lem pox, nah campur lem tikus, hancur tongin anak muda. Jangan mau kau campur lagi lem Korea. Kalau lem Korea kau isap tak buka mulutmu dong. Lem pox, nah campur lem tikus, nah minum mati kafir kau cilaka. Tuh, jangan marah. Contoh gini, duda, ada duda di sini? Ada? Hah? Dilarang menunjuk. Hah? Duda, bah, naik spanningnya. Dilarang menikah sama anaknya. Jangan lagi menikah pak, apalagi menikah 65 mimur tak bikin malu-malu. Ini di bawah 65, tapi semangatnya masih muda. Saya kalau ditanya, kalau saya itu bagian bawah tekanan darah rendah, bagian atas tekanan darah tinggi, bagian tengah darah muda. Akhirnya dilarang menikah, tapi masih spanningnya masih tinggi. Dia pergi berzina, makan obat kuat 2 biji, makan overdosis, mati di atas perut, lagi pak, kena serangan jantung, mati kafir. Kenapa? Lagi berzina. Itu apalagi ada sabung ayam didapat sama Kapolres, berhenti lari, masih lari, tembak peringatan sampai 3 kali, masih lari, tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya ke Pak Kapolres, kenapa kepalanya dikena, nah kakinya ditembak? Nah bilang soalnya dia jongkok ustaz. mati kafir. Kenapa? Lagi berjudi. Coba apalagi? Jangan marah. Contoh ji. Ada anak sekolah pergi sekolah buru-buru, melanggar rambu lalu lintas, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Ini kalau di sidang 250.000. Tidak ada uangku pak. Berapa uangmu di situ? 40 ji pak. Sini itu. Apa saya beli bensin? Sudah ambil 30, mari 10.000. Sudah. Ini polisi India ini, bukan di Polres Lu Timur Bangga, bukan. Ini polisi India pak, Direktur PJ. Ya toh? Nah, sudah itu uang yang 30.000 tadi dia pergi makan coto 2.18, 2 mangkok coto 18 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Begitu kenyang sekali, dia keluar dari warung coto, disambar geng motor, pak,
mati kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Nauzubillah min zalik. Makanya insya Allah kita tidak akan mati lagi berjudi, kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Yang kita khawatirkan kita mati padahal baru saja kita makan barang haram. Itu tiap Jumat mengingatkan ke Allah, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir, mulut. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pil caleg, bukan Islam karena pilkada, bukan Islam karena pilpres. Islamlah secara benar. Jangan percaya Islam karena mau pilpres, pil caleg. Ini kalau mau pil caleg itu politisi penampilannya kala-kala ustad. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban, mulus mukanya Pak, mulus. Itu saya lihat caleg-caleg itu balehonya gagan, tidak ada jerawatnya Pak, putih semua, putih. Begitu saya lihat aslinya, hancur. Jerawatnya sini, jerawatnya sini. Ternyata kamera 360. Jangan kau percaya caleg begitu mukanya saja nanti tipu ki. Jangan percaya mukanya saja dia tipu kita. Ternyata dia sudah tua, nak crop ini anunya, kasih mulus-mulus, nak kasih hilang jerawatnya. Jangan percaya. Apalagi caleg sekarang Pak, macam-macam fotonya. Ada nak kasih dibawa kepalanya. Dibawa kepalanya Pak, nak gantung-gantung. Baru nak bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Caleg masuk lagi. Ada juga di sini. Wa qala idan, ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di tengah-tengah kita? Ada Pak. Meskipun kita lagi ceramah dalam masjid, ada setan. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Simpan dulu tuh HP-mu cilaka. Dengar kok dulu ceramah bos, simpan dulu. Nggak enak kita ceramah seolah-olah ndak nu bati-bati ki bela. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Jangan pura-pura lagi mau foto. Sebentar itu foto-foto. Pak Kapolres bahkan ada di Sulawesi, selesai tablik akbar, ibu-ibu usianya kira-kira 55 tahun. Turun saya ceramah dari panggung, dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh, selfie lah. Sudah selfie lah, sudah bilang, Ustaz boleh cium? Sama ini. Apa kau mau cium Ustaz? Coba bilang masih muda aja sedikit mau. Tuh, modelnya ibu-ibu sekarang semua mau upload, pergi pengajian, OTW pengajian. Sampai di masjid duduk selfie lagi, menunggu Ustaz Dasat. Lagi dengar ceramah selfie lagi, Ustaz Dasat lagi konser. Terakhir sebelum pulang dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, alhamdulillah. Semua mau nasir. Bahayanya ini medsos Pak. Wakalaidan, ini Pak setiap saya mau ceramah ibu-ibu tegang. Nah bilang pasti poligami lagi bahas itu Ustaz. Enggak. Ibu-ibu polisi tenang, tidak usah cemas soal poligami. Mana ada polisi berani poligami? Tidak ada polisi berani poligami, tidak ada. Mana polisi tidak ada takut sama istrinya? Semua polisi takut sama istrinya. Lihat, saya tanya, Bapak takut sama? Maka cak memang tong ini di belakang ini. Cek. Coba saya tanya, dia bilang sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri, cuma takut sama istrinya komandan. Dan ini komandan takut juga sama istrinya.
Bercanda ya. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami Ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit. Susah menjaga suami yang gagah. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru 1 jam pergi menelpon. Di mana Ki Pak? Di mana Ki? Saya di kantor. Bohong. Coba foto baru kirim. Waduh, setengah mati kita kalau kau kasih begitu Ki Bos. Ada memang juga itu istri begitu. Kalah-kalah Kapolres. Sedikit-sedikit periksa. Di mana? Di kantor. Bohong. Coba kau selfie. Mana-mana video call. Mas. Waqalaidan. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salam ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi saya salawat begini ikut semua jamaahku. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tamu spesial kita hari ini Bapak Bupati Luk Banggai, Bapak Kajati, insya Allah mudah-mudahan jadi Kajari, Bapak Kajari Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres bertas seluruh jajaran, Ketua Pengadilan dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan, wakil beliau Gerindra. Nggak ngamuk-ngamuk. Di Jakarta gitu baku ribu-ribu. Kita jantung makiku ribu-ribu. Bukan jadi ikut anggota DPR. Coba belajarlah kita dari sini. Nah, kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara ukhuwah, memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicara sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara, jangan berpecah belah. Dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini, Polri, saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghafal 5 sahabatnya, namanya temannya? Ayo, saya kasih hadiah. Ayo, 5 mau, jangan mau 10. 5 teman kalian, polisi, sama-sama polisi, namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, angkat tangan. Ayo, sini bos. Ya, kita buktikan. Ya, alhamdulillah. Pak Deki, tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya, siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo, apa ini? Jawab memang nih. Haram, belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu ya. Ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya neneknya Kapolres? Abdul Latif. Belum tentu juga bapak tahu. Atau lebih gampang lagi, silakan mohon izin saya tanya sama Kapolres. Lebih aman. Nah, coba bapak sebut 5 sahabat bapak di kesatuan bapak. 1 Chandra Esa, 2 Sukimin Esa, 3 Ronald Esa, 4 Sutakman Esa, 5. Ayo. Zulkifli Islam. Zulkifli, Pak. Itu baru 5. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya? Belum lagi kalau saya tanya, bapak ini yang sudah duduk di samping, sudah baku tahu enggak kenal di samping kiri kanan? Ayo, ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak? Kanan kiri tahu enggak namanya? Itu aja dulu yang namanya persaudaraan.
Kita sekarang karena medsos berdekatan tapi tidak baku sapa. Dalam Islam jangankan yang begitu, bapak bilang haji, bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Samping itu dia jawab lagi yahdi bikumullah. Sudah itu apa? Ya sudahlah. Itu artinya tidak boleh orang cuek di samping kita. Haji, alhamdulillah. Yang di samping kita tidak boleh diam. Kau jawab yarhamkallah. Sudah itu tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yahdi bikumullah. Itu Islam. Hari ini nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya 5. Oleh karena itu saya kasih hadiah. 100.000 rupiah. Bos, beda rasanya itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Sudah, terima kasih Pak Deki. Silakan duduk. Makasih. Pak, ada yang punya korek? Siapa punya korek? Macis. Colok. Ayo, kasih saya. Saya pinjam. Berarti ada perokok di sini. Pak, korek kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100.000. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki, mari tuangku. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang ajar ini Ustaz. Kasih malu saya. Ayo. Yang lebih parahnya lagi, uang yang saya ambil tadi itu, ya, nih. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Tega enggak? Takaburnya itu Ustaz. Masa uang 100.000 dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang, dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak, kayak orang belen-belen saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyah. Masa uang 20.000 kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi Bapak kalau merokok jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong kresek, bawa ke kantong plastik, isap. Sudah simpan di dalam sini, jangan kau buang. Atau sekali bungkus kepalamu. Tidak masalah itu. Jangan marah Pak ya, jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Pembeli rokoknya kita pergi umroh sama-sama. Itu, amin. Nah, Ibu Bapak, kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah, Rasulullah bersabda, Sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat perbuatan yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba, dia makan kita punya kebaikan, dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi, begitu disulut api, sekejap habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat 6 ini, dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umroh? Siapa? Ini, bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Sholatnya di Masjidil Haram, 1 kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di sini. Begitu pahalanya, banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis gara-gara 6 sifat ini. Dia makan itu Pak. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia asrama, semua mau gosip. Lewat tetangganya langsung dia,
Ku tahu gitu nak pakai jilbab, kenapa kak keriting rambutnya? Sudah, orang pakai jilbab dia celah pak. Sudah, lewat lagi yang satu, ndak serasi kudungnya, iyo kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah, lewat lagi orang pakai gelang emas, palsu. Kenapa kau tahu? Melengke itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstik, palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengke di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa, Nabi saja dia celah. Menurut anda, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya, sebenarnya baik, cuma sayang hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik, beriman kepada Allah, tapi sayang anaknya kafir. Coba, semua coba dia celah pak. Orang seperti ini habis amalnya. Maka kata Nabi, beruntung orang yang terlalu sibuk mencari dirinya sendiri, mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu kita kan terlalu sibuk pak, kejelekannya orang. Biasa ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron Gina cerita pertama pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron? Jelek betul sifatnya itu suaminya, kasihannya. Lama-lama cakap ribut. Kenapa? Seperti tetangga tak. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang, iyo, kasihan ya, setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan, istrinya selingkuh. Coba, apa gunanya kita cerita seperti ini bu? Ibu-ibu saya tanya, ada ndak yang istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu ibu, ada ndak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik, majelis taklim yang baik, anggota bayangkari yang baik, yang taat dalam agama, datang tetangganya bawa gosip, saya dengar innalillahi wa inna na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak pak, baru iyo saya tahu itu begitu memang, padahal dia tidak tahu. Suka sekali codok, ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur, maka nasibnya nanti di akhirat seperti toge. Tahu toge? Bapak-bapak tahu toge? Coba lihat itu toge. Suka ikut campur toh? Kita bikin pecel ada, gado-gado ada, soto Banjar ada, ikan doang ada, tahu isi ada. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan seluruh toge dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lurus, semua bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu bayangkari di komplek, pagi-pagi gosip, teriaki saja, pagi-pagi toge nih ayukibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Satu kali Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada perempuan cantik, cantik betul ini perempuan, tapi sayang seribu sayang, kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar. Dia cakar seluruh badannya, sakit tapi dia cakar. Bayangkan, kuku saja kalau dicakar muka sampai kan sakit. Ini tembaga api neraka, dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar. Sakit, dia cakar lagi. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai orang mati di depannya dia makan. Nabi geleng kepala dan bertanya sama Jibril, ya Jibril, siapa itu? Bego, dongo, beleng-beleng. Bego betul dia. Bangkai dia makan. Dia tahu sakit tapi dia cakar dirinya. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang sebarkan kejelekannya orang di Facebooknya. Apa gunanya kita sebar jeleknya orang? Bapak kenal saya? Kenal saya dari mana? Dari YouTube Ustaz. Kenal saya dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari filer-filer Instagram. Apa yang saya cerita kejelekan orang? Saya dikenal orang bukan karena cerita aibnya orang. Saya dikenal orang kenapa? Karena menyebarkan kebaikan, bukan menyebarkan kebencian.
Maka bodoh orang yang suka menyebarkan kebencian, apalagi berita-berita bohong. Jangankan berita bohong, berita benar saja dilarang disebarkan apabila itu ada kehancuran di dalamnya. Saya ulang, jangankan berita bohong, berita benar dilarang dalam Islam kalau itu disebarkan, kalau hanya menghancurkan perdamaian. Contoh, satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah lari-lari. Abu Hurairah ini sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Lari-lari mau ke pasar, didapat sama Umar, ditahan. Abu Hurairah, mau kemana buru-buru? Gak lari-lari. Saya mau mengumumkan pengumuman penting. Apa itu? Baru saja Nabi saya dengar mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diyakini sampai mati, orang itu pasti masuk surga. Umar penasaran, betulkah Nabi bilang begitu? Iya. Saya tidak percaya. Akhirnya Nabi bilang, Umar, tunggu dulu bos, kita pergi dulu tanya Nabi. Dalam teori jurnalistik ini yang disebut check and recheck. Saya mengajar mata kuliah komunikasi di Unhas, Pak. Saya dosen komunikasi. Dipanggillah Abu Hurairah, menghadap sama Nabi. Ya Rasulullah, ini Abu Hurairah mengatakan, Anda mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat diyakini sampai mati pasti masuk surga. Apa betul itu ya Rasul? Kata Nabi, ya betul Umar. Kata Umar, dia mau ucapkan di pasar, dia mau umumkan di pasar. Iya, kenapa? Ya Rasulullah, apa tidak sebaiknya? Umar punya usul, Umar punya pendapat. Ya Rasul, hadis ini, pernyataan ini jangan diumumkan di pasar. Kenapa? Saya takut orang salah paham. Biar kau mencuri, yang penting syahadat masuk ke surga. Biar kau berzina, yang penting kau syahadat masuk ke surga. Biar kau mabuk-mabuk, yang penting syahadat masuk surga. Saya takut ini informasi disalahpahami oleh masyarakat. Jangan disebarkan di pasar ya Rasul. Mendengar ini Nabi menjawab, oh iya betul, jangan kau sampaikan berita ini di pasar, karena nanti orang salah paham. Inilah yang menyebabkan sehingga muncul pepatah yang mengatakan, likulli makam makal, walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok, dan setiap ucapan ada yang tempat cocok untuk ucapan itu. Maka tidak semua berita Pak harus kita sebarkan meskipun itu ada kebenarannya. Kenapa? Kalau kita pikir bahaya. Kenapa? Ribut orang di luar ini kalau disebarkan ini berita. Meskipun benar, tapi kalau ribut ini orang, jangan, lebih saya simpan ini berita, jangan saya sebarkan. Itulah yang disebut pertimbangan kemaslahatan. Maka bapak-bapak, hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast, baca lihat dulu siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya, jangan sebarkan, pasti bohong. Sumber itu artinya portalnya, sumber informasinya, sumber linknya jelas. Misalnya Kompas, Detik.com atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal, tidak jelas apa itu sumbernya, jangan. Nanti bapak sebarkan, sebarkan. Ada orang tersinggung, dilapor, masuk bapak penjara. Orang jadi anggota DPR, bapak masuk penjara. Pikir Nadia. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau bapak jadi tim sukses, jadilah tim sukses seperti tim suksesnya Khadijah ketika ingin melamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Nafisah. Jatuh cinta Khadijah kepada Nabi. Khadijah selalu sebut, baik ini pegawai tak Muhammad, jujur, disiplin, baik kinerjanya. Nafisah berkata, jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses yang menjaga kedua belah pihak, menjaga harga diri kedua belah pihak, tidak mempermalukan Khadijah dan tidak mempermalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, apa? Kata Nafisah, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali dijanda, tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nah bilang Nafisah, tenang mas bro, saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis bilang mas bro, tidak ada. Ini gayanya ada satlatif. Nafisah lalu datang kepada Khadijah dan berkata, bunda, bagaimana menurut bunda kalau ada laki-laki suka ki? Alhamdulillah rezeki. Tapi masalahnya ini laki-laki lebih muda dari kita, tidak jadi masalah.
Lebih muda 15 tahun, tidak jadi masalah. Tapi pegawaimu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabila Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho 5, hilang 2. Disuruh bikin baleho 10, hilang 5. Pergi meras kiri kanan, siap pak. 1 kecamatan, aman suara. Tapi ada proposal ini pak. Ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah, mohon petunjuk. Siapa? Apa petunjuk kerja saya? Operasionalkan dah. Pak, jangan memeras caleg. Caleg, jangan bodoh-bodohi rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancur ini pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan perapatan legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi, ayo kami akan menyampaikan visi misi kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada jitu ongkosnya, ada jianunya, pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan money politik. Anggota DPR jangan sogok rakyat, rakyat jangan mau disogok. Angkat negara kita pak. Tidak usah demo kiri kanan, tidak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binafsi, mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300.000 untuk nyoblos, bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz, saya kasih ketemu sama. Pak, 2019 17 April, bantu negara kita dengan baik. Dengan cara apa? Jangan mau disogok. Pilih pemimpin yang Bapak yakini, tidak usah bertengkar. A bagus, B bagus, 1 bagus, 2 bagus, silakan, tidak usah bertengkar. Tapi ingat, semua yang Bapak coblos demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asari kupis saru-sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian, ada orang datang bawa beras, bawa baju, bawa money politik, rekam. Bawa di polisi, lapor di Panwas, tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? 500.000. Pak, bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik, cerdas, jujur, tidak berani maju pilcaleg, tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi caleg apa? Pengusaha-pengusaha tipe C, tambang tipe C. Akhirnya apa? Bapak dibeli 300.000. Begitu terpilih Bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa dia bilang anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau kuku bayar. Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo, 2019 saatnya memperbaiki negara. Dengan cara apa? Bapak jangan buta politik, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Datang tim suksesnya A nomor 1 ini, alhamdulillah bagus. Datang tim suksesnya 2, alhamdulillah bagus. Siapa kita pilih nanti sambil berhajat kepada Allah. Saya salat istikharah dulu, nanti di TPS saya tentukan. Sudah, jangan siapa. Ini di atas 5 suara Pak, tapi 500.000 1 suara. Siap Pak. Sudah dikasih 500.000, begitu pergi TPS ada yang kasih 600.000, lupa 500.000. Ini yang kasih hancur negara. Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat, jembatan belum diresmikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi.
maka kita juga ikut berpartisipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil uang rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Biarkanlah dia kerja proyek, tapi ketahuilah Pak, semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat ditanya itu kalkulasinya Pak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Ah, pernah? Baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di surga Mas Bro? Dia bilang, enak sekali di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari, perawan terus tidak pernah kentut. Jadi Bapak ini siapkan saja fisik Pak, 1 laki-laki 7 bidadari yang Bapak hadapi. Lalu kata penghuni surga, kamu bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini, di blender jaki terus. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, boleh di sini Mako. Bagaimana caranya? Kamu bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga, ketemu di tengah. Oke, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 7%. Hari ketiga tuntas selesai. Sudah sampai di tengah ini neraka. Dia lihat, kenapa ini jembatan dari surga belum dimulai-mulai? Teriaklah ini dari neraka. Dia bilang, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasihan, hanya ada di sini penghafal Quran sama imam. Selalu salah kalkulatornya. Ini cerita tapi berpikirlah bapak-bapak kepala dinas. Yang suka kerja sama panitia. Hati-hati Pak Kajari menunggu. Bapak saudara-saudara sekalian, kembali pada pokok persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya, Bapak tiap hari makan nasi? Ya? Berapa kali makan sehari? Minimal 3 kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu, mana enaknya? 1 biji. Wah, sampai sore tidak selesai Pak. Maka orang yang berpecah belah jelek itu Pak. Kita makan enak itu nasi, kenapa? Karena kita makan sama-sama itu satu kempal. Coba kalau satu-satu biji, repot nak makan itu Pak. Coba, ayo. Tadi ada hujan, enak nak hujan? Ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan? Kita berhujan-hujan waktu kecil. Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu, lama baru selesai Pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ulama mengajarkan umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini Pak, kompak, berbeda. Ada kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada telunjuk, ada jempol. Enak, berbeda fungsi, berbeda tempat, tapi satu tujuan, bekerja menyenangkan apa yang diperintahkan oleh saraf. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu, jempol jari-jari menyatu, dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kok kalau kau ganggu istriku, jaga kok. Coba, kenapa? Karena dia kompak. Kalau dia cuma sendiri Pak, apa yang bisa dikerja di jari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Menyatu Pak. Coba Nabi jelaskan, orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan sakit, tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan, kiri yang garuk. Gatal tangan kiri, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Begitu mestinya kita orang yang ada di Liwu. Berbeda fungsi. Coba, kata Nabi, umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu, orang Luwu itu Luwu Banggai seperti mobil.
kompak, tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak ceramah di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang bapak lihat ceramah. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin saya jago karena ada bapak dengar saya. Coba kalau saya ceramah sendiri tidak ada yang dengar Pak. Orang lewat dia bilang, Pak Kapolres lama itu gila-gila Pak Ustaz. Coba, ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres, ada jadi bupati, ada kajari, ada ustadz, ada jamaah. Kompak kita Pak, sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih Pak, bapak dilantik tidak ada yang pilih, pasti orang bilang sakit-sakit kasihan itu. Mengaku nih kasihan bupati. Coba ini, itu enaknya persaudaraan Pak. Rakyat juga tidak boleh sewenang-wenang sama bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini karena ada bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada bupati di sini, bertengkar semua orang mau jadi bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil, tidak boleh ada merasa lebih hebat dari yang lain. Ban, nah bilang ban, saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban, tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nah bilang, bajiki bos. Ya lama kau paling tidak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres mau naik mobil tidak ada remnya? Mercy Pak, mercy. Bapak naik tidak ada remnya, mana mau Pak? Tersinggung bensin. Nah bilang kau saja yang hebat ban, kau hanya yang hebat rem, saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin, mana mobil bisa jalan? Bisa kalau disuruh dorong sama Kapolsek. Kapolres di atas, Kapolsek mendorong. Nggak enak Pak. Ayo, itu makanya tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini lu banggai, ada jadi bupati, ada jadi Kapolres, ada jadi dandim, ada jadi anggota DPR, ada jadi nelayan, ada jadi pengusaha, ada rakyat biasa, jadi guru, ada PNS. Berbeda fungsi, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang lu banggai ribut, kalau orang banggai ribut, siapa yang rugi? Misal nih, ribut nih, nanti gara-gara pilpres, ribut membakar kiri kanan, siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pinrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang Lubuk Banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya, pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam, jalan, tiba-tiba tahan tuh kakiku, kaki tahan tuh, otomatis mulut langsung meniup. Cari sambil ambil handphone, ke sini. Padahal kaki yang tahan tuh ikut terlibat mulut, tangan, mata, ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya, langsung rasa kok, suruh kopi jalan. Jelas? Jelas? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tadi persaudaraan agama Allah, janganlah engkau bercerai-berai. Satu yang menghancurkan amal kebaikan kita, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri, dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat, atadriuna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu tidak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Tidak, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul? Dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu? Dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Kaget semua sahabat. Kenapa bisa bangkrut? Nah dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hubungannya kepada Allah baik, tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak, ya Allah, ini sholatku, datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi, gara-gara fitnahnya 5 tahun ditunggah pangkatku, saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini.
Allah berfirman, kalau begitu ambil sholatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis sholat, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu, saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu pagarku, dia ambil tanahku 1 jengkal. Gara-gara dia polisi, saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor, kelihatan tembaknya, mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat, habis puasa. Datang lagi, dia store lagi. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan kampung. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis puasa, habis salat, habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Lalu dia bilang, yang tadi banyak amalnya. Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah, sudah habis amalku ini. Dek nagaga amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Makanya Nabi pernah jelaskan, andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia, 2 dosa jenis ini, maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau bapak dosa sama saya, 1 syaratnya, 1 bertobat, 2 mengakui, 3 tidak mengulang, 4 bapak datang minta maaf sama saya, 5 kalau berkaitan barang, kasih kembali barangku yang pernah bapak ambil. Ustadz, maafkan saya, kenapa? Pernah dulu kucuri sandal pak, kasih kembali sandalku. Baru betul. Selama bapak tetap ambil sandal saya, tobat bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah ngambil uang negara, kasih kembali pak, kasih kembali. Termasuk yang ngambil printer di kantor. Jangan ketawa, saya serius ini. Ambil kertas di kantor, anak-anak tulis skripsi bapak, ambil 1 rim, kasih kembali itu. Semen, atap kantor, gorden rumah dinas, kasih kembali. Selama bapak tidak kasih kembali, nanti kalau bapak mati disuruh pikul itu semua yang bapak pernah ambil. Suruh pikul pak, sambil menunggu nama tak diadili. Begitu lewat pegawai tak, kita pikul itu mobil, kursi, kipas angin, kulkas. Lewat pegawai, oh pantas hilang kulkas di kantor. Masolak kau cilaka. Makanya kasih kembali pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena waktu terbatas, yang menghancurkan amal kebaikan kita, kata Nabi, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan, itu cinta dunia. Jadi Kapolres salah, oh boleh pak. Orang Islam jadi Kapolres kok semua, jadi Kapolda semua, jadi Bintek semua, silakan. Anggota DPR jadi semua, ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolisian, bapak mau jadi Kapolsek, tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu cari mukanya sama Kapol komandannya, keterlaluan juga. Siapa? Zaman jahiliyah itu bos. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini pak, namanya sudah Soleh, Muhammad Soleh, tidak mungkin salah-salah pak. Dan tidak usah bapak keterlaluan lah cari siapa ya pak. Cemen lumen. Sudah. PNS tidak usah cari muka sama Pak Bupati, bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS mau kepala dinas, batina cari menjilat. Biar ada anaknya di situ, ada istrinya, kayak tidak punya harga diri. Iya pak, malu dong sama istri dan anak di depan kita kayak tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga, tampilkan bapakmu punya wibawa meskipun depan bupati. Saudara, siapa? Saya kasih contoh. Pak, kalau saya bersandar di sini, begitu saya hilang ini sandaran, saya jatuh atau tidak?
Jatuh. Saya sandar di dinding, dinding jatuh. Jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia pasti jatuh. Tapi kalau bapak bersandar ke Polres, Kapolres pindah, bapak jatuh. Bersandar sama bupati, bupati hilang jabatannya, bapak jatuh. Bersandar sama Kajari, Kajari pindah mutasi 2 tahun, hilang lagi sandaran kita. Tapi bapak bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah hilang dan Allah abadi selama-lamanya. Coba, bapak boleh jabatan, hubbud dunia, cinta dunia boleh. Tapi yang dilarang Allah terlalu. Saya bilang Umi Rama, terlalu. Saya ini peminatnya Umi Rama, Pak. Kenapa? Lagunya Umi Rama bagus-bagus, Pak. Coba lihat lagunya Umi Rama, Pak. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Laguna pegawai honor. Lagunya Berama itu Pak dakwah. Coba pulang suaminya menyanyi lagi ibu. Lagunya Berama. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berjudi juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu Umi Rama Pak, dakwah di dalamnya. Apa? Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Hancur, Pak. Yuk, jadi bupati boleh, jadi anggota DPR boleh, jadi kajari boleh, jadi pejabat boleh, jadi orang kaya boleh, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu beruban rambutnya sedikit, nak kasih sewer. Masuk di matamu cinta. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60 masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu, Pak. Memang sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Mana lagi terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayya 'alas salat. Sebentar. Meeting. Hayya 'alal falah. Tunggu, lagi ada tamu. Itu nganggap enteng dunia, itu nganggap enteng ibadah. Cinta dunia, dipanggil tidak mau datang. Coba saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada ajudan Pak Kapolres? Ajudan pasti ya. Semua Kapolres ada ajudannya. Jangankan Kapolres, Kapolsek ada ajudannya, Pak. Jangankan Kapolsek, ketua RT ada tong ajudannya. Coba Hansip ada ajudannya, Pak. Coba kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan, siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang nih. Ajudan, siap Pak, perintah. Langsung dah buang jalan kote. Siap Pak, perintah. Nah bilang Kapolres, kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap, perintah. Itu enaknya polisi, Pak. Biar ditinjuk, siap salah. Ditinjuk perutnya, siap salah. Siap salah. Coba. Semua komandan ada ajudannya. Begitu komandan panggil, ajudan, langsung lari, siap, perintah. Biar lagi tidur-tidur, Pak, langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Mana berani. Bila mah kau disuruh kau pusat isi tunggang Belanda. Mana ada, Pak? Padahal
Kapolres ada mutasinya, Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita, hayya 'alas salat, apa kita bilang? Tunggu, lagi meeting. Kita Tuhannya suruh menunggu. Bagus kalau dia datang, Pak. Dari pagi sampai malam tidak datang-datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba, itu namanya cinta dunia. Yang ketiga, yang merusak amal, qillatul haya, kurang rasa malu. Saya tanya, Pak, kalau Bapak sholat cuma pakai celana dalam, tidak pakai baju, sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Menutup aurat, aplikasinya, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang baik sholatnya, tinggi rasa malunya. Malu dong, sudah dijanji oleh rakyat tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong, digaji oleh negara jadi PNS, suruh ngurus KTP 2 minggu baru selesai. Begitu ada pelicin dibawa, siap, selesai, tunggu bagi sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya, dia bilang habis tinta pulpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas, cek, anak sekolah tidak mungkin ditahan. Mana nomor teleponnya bapakmu? Nih Pak. Pak, saya tahan anaknya Bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak di bawah umur dikasih naik motor? Ini akibatnya bisa mati anaknya Bapak. Bapak, kalau sayang sama anak, datang ke polsek. Saya tahan anaknya Bapak. Selama Bapak tidak datang, saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Jadi jaksa, malu dong. Sudah punya pangkat banyak, mau disogok sama pengusaha, bilang sama dia, berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku? Keluar kau di situ, kurang ngajar kau, ku tambah pasalmu. Malu dong. Jadi ustadz, malu dong memecah belah umat. Ada juga ustadz sekarang seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit, neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya ini sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah. Kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Ada juga ustaz Pak. Ada juga itu ustaz Pak. Baru 3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Nah kasih salah semua orang Pak. Jangan mau bos. Janji sedikit-sedikit bikin ceramah, judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140, nah rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu penceramah begitu, hanya dia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribut saya di Facebook. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya ribut di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Ini Ustaz Dasar bicara-bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marahin saya. Malu dong jadi ustadz bikin cemas orang. Malu dong jadi ustadz hanya ngancam-ngancam neraka saja, memecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang ceramah Pak bikin takut-takut, memaki orang, menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau dari A sampai Z, tidak pernah lah beliau ceramah itu bikin takut orang. Ya? Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Hah? Intinya Pak, mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kalian kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang hurufnya satu menjadi AKP. Beda itu kan, kalau AKBP dengan AKPD beda. Mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang. Tapi terakhir, ada caleg di sini? Banyak? Pak, pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar ke tentara, akabri penerbang. Karena ada sepupuku kalau pulang banyak lamban-lambannya Pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Saya protes kepada Allah waktu itu, ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus Pak, padahal tidak pernah nakalan nilaiku. Lulus. Sekarang dia Polda Sulsel, dia reserse satu bunga-bunga. Reserse pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah kucaramaiku semua. Pak, Bapak sudah sosialisasi, sudah sebarkan baleho, sudah bikin kajian-kajian taklim, pengajian-pengajian, bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih. Percayalah, bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang saya jadi ustadz. Andai saja dulu saya jadi tentara, sampai sekarang saya masih hormat-hormat Pak. Siap. Sekarang tentara hormat sama saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR tidak terpilih, Allah tahu. Kalau Bapak jadi anggota DPR disita, masuk KPK, ditangkap satu kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Jelas? Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.